Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu sadar bahwa ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada diri kita, yang semuanya akan bisa kita sadari bahwa itu semua berasal dari cinta Tuhan kepada kita. Dan cinta Tuhan kepada kita itu berawal dari kehadirannya yang ada di dalam diri kita. Itu doa saya buat kita semua, serta untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sebuah hal yang menjadi sebuah inti dari perbincangan saya kepada seseorang. Dan ternyata bukan inti dari perbincangan saja, tapi ada banyak hal-hal besar di dalam hidup saya yang juga ternyata berawal dari situ. Ini adalah sebuah cerita tentang cinta. Nah, yang saya ingin ceritakan ini adalah cinta seorang kekasih yang berusaha mengenal first love ya, first sight love, cinta pada pandangan pertama. Yang seolah-olah belum pernah bertemu, tapi ketika sudah bertemu itu langsung jatuh cinta. Sebuah kisah yang mendasari juga puisi-puisi seorang sufi, seorang penyair terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Yang ternyata itu adalah kisah hidup kita juga. Jadi ini semua berawal dari sharing saya kepada salah seorang Sobat RTD yang sudah lama sekali saya kenal, sudah lama sekali ikut program-program saya. Dan belum lama ini beliaunya hadir kembali dan sharing. Jadi yang dia sharingkan adalah mengenai cinta tadi. Dan saya juga menimpali mengenai cerita cinta juga. Jadi kita sebetulnya saling sharing mengenai perjalanan kita mencintai. Dan ternyata yang kita cintai itu sama. Nah, bisa cinta segitiga dong. Gitulah kalau kata logika. Gitu juga kata cerita-cerita viral di Instagram, TikTok, ataupun Facebook, ataupun sosial media lainnya. Lama-lama menyayangi seseorang, ternyata kita hanya menjaga jodoh orang lain. Enggak gitu ceritanya. Bukan ternyata saya lama sayang dengan seseorang, berkomitmen dengan seseorang, ternyata enggak jadi. Dia menikah dengan orang lain. Nah gitu cerita-cerita viral yang ada di sosial media sekarang kan. Tapi ini enggak begitu. Jadi kalau kita bisa masuk pada sebuah kesadaran, akhirnya kita bisa sadar ada Tuhan yang ikut mengamati di dalam diri kita. Bahkan Tuhan itu menumpang menjadikan diri kita sebagai sarananya untuk melakukan banyak hal di bumi ini. Dan kalau kita bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam lagi, semua itu bakalan hilang karena kita sudah nggak tahu lagi ada di mana. Nah, yang paling mudah saja. Banyak orang ternyata dalam hidupnya ini pengen merasakan cinta dari Tuhan. Tapi bagi kacamata kesadaran jiwa, itu sangat absurd. Karena sebetulnya cinta Tuhan itu ada mendasari setiap hal yang terjadi. Bahkan semesta ini diciptakan juga karena dasar cinta dan kasih sayangnya. Dan itu juga energi yang paling luar biasa yang ada di semesta ini.
Energi itu yang mendasari penciptaan semesta ini. Bahkan kita pun ini juga diciptakan karena dasar itu. Menurut logika, kita ingin mencari cintanya Tuhan. Kemudian setelah cinta, ada ridhonya. Yang kita inginkan setelah ridho itu cintanya. Tapi kalau menurut jiwa yang terbiasa mengamati, sehingga ketika sudah mengamati dia menyadari bahwa setiap hal yang terjadi itu karena cinta dan kasih sayang Tuhan kepada kita, atas dasar energi cinta. Dan itu akhirnya bisa diamati bahwa muncul karena kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri. Dan semua hal cinta itu tadi ternyata nggak usah diminta, itu sudah ada. Kita minta dicintai oleh Tuhan. Nggak usah kita bilang, nggak usah kita minta. Kita cukup menyadari bahwa kita ini ada juga karena cinta Tuhan. Setiap hal yang terjadi itu terjadi karena cintanya. Jadi kita nggak usah cari, tapi sadari aja bahwa itu pasti ada. Dan ini yang mendasari jalannya kehidupan ini. Dan perjalanan hidup kita dalam mencari cinta ini akhirnya sekarang membuat kita tahu bahwa ada banyak cinta Tuhan yang ada di sekitar kita. Bahwa kita pun terjadi muncul karena cinta itu. Dan bagaimana cara menyadarinya? Nah, sekarang nggak usah dicari, tapi disadari bahwa ada cinta itu. Nah, perjalanan kita untuk bisa tahu, sadar bahwa sekarang ada banyak cinta di sekitar kita. Bahwa cinta Tuhan itu selalu hadir, ada setiap saat. Nggak usah diminta, dia selalu ada. Karena sebelum kita ini ada, ya cinta Tuhan juga ada. Dan ketika kita diciptakan, itu juga atas dasar cinta. Nggak usah dicari, disadari saja. Nah, untuk bilang bahwa saya menyadari bahwa ada cinta Tuhan, bahwa saya menyadari bahwa cinta Tuhan itu selalu ada, itu nggak mudah. Nggak tiba-tiba saja. Bisa jadi diperlukan jarak yang jauh sekali. Kita kemana-mana, belajar dari guru-guru hebat, belajar dari para master. Akhirnya yang kita dapatkan pada awalnya pastinya itu persoalan logika, persoalan diri palsu. Entah itu kepintaran, kecerdasan, kesuksesan, kesejahteraan, kekayaan. Ingin lolos dari masalah. Kita cari ilmu. Supaya lebih pintar, kita menuntut ilmu. Supaya lebih kaya, sukses dalam pekerjaan, kita belajar ke sana sini juga. Bahkan ada beberapa orang yang bisa menyadari, yang bisa lakukan past life regresi. Ternyata dia sudah beribu-ribu kali reinkarnasi. Baik di planet lain ataupun di sini, saat ini sekarang. Dan ternyata itu semua, itu karena mencari yang awalnya hal-hal yang sifatnya duniawi, kesuksesan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, akhirnya kesadaran muncul. Tidak lagi hal yang duniawi, tapi yang sifatnya individualistis sekali, yaitu kesadaran dalam diri. Dan perjalanannya tidak lagi ke sana, tapi ke sini, masuk ke dalam diri. Walaupun diperlukan ke sana sini mencari orang yang bisa mengantarkan, masuk lagi ke dalam dirinya sendiri. Akhirnya menjadi sadar, masuk ke dalam diri. Gak kesana kesini, tapi jadi kesini lagi. Ada yang cepat, tapi ternyata yang cepat itu mungkin cepat sekarang,
Tapi dia butuh berapa reinkarnasi, butuh berapa kali perjalanan jiwanya untuk bisa bilang bahwa cepat sekali ya, kamu di umur yang masih muda ini bisa dapatkan pencerahan itu, bisa sadar masuk ke dalam diri, kemudian bisa menyadari, mengalami bagian-bagian dalam dirinya sendiri. Kok di umur segitu sudah bisa ya? Kita lihatnya sekarang. Tapi bisa jadi dia butuh perjalanan jiwa yang luar biasa panjang ya untuk bisa mencapai hal itu. Dan baru di kehidupan yang ini dia bisa dapatkan kesadaran tadi. Karena perjalanan yang panjang di masa lalu, bisa jadi sekarang di umur yang masih muda dia sudah dapatkan pencerahan, dapatkan kesadaran dirinya, bisa sadar bahwa yang dia cari bukan lagi yang ada di luar sana, tapi yang di dalam sini. Nah, itu pun butuh proses. Dimulai dari mengamati. Akhirnya sadar ada bagian-bagian dalam diri kita. Ada logika, pelan-pelan mulai bisa disadari logikanya. Akhirnya logika atau pikiran ini mulai dilampaui, masuk ke bawah sadar. Masuk lagi ke lapisan diri palsu. Ini juga diamati dulu, baru kemudian disadari. Enak saja bilangnya di sini. Padahal di luar sana kita mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Sebuah pelajaran yang memantik kita bisa sadar bahwa yang kita cari ada di dalam sini. Dan ketika kita alami yang di dalam sini, di dalam diri, kejadian yang di luar itu merefleksikan pemahaman kita terhadap lapisan diri kita sendiri. Itu enggak begitu aja, perlu waktu, perlu sikap yang luar biasa. Oh, menyenangkan ya, seru sekali ya belajar ini, belajar spiritual ini. Bukan lagi kesaktian. Ya mungkin karena saya enggak sakti. Bukan lagi yang dulu kesuksesan, kekayaan. Ya bisa jadi saya tidak mempunyai itu. Belum mempunyai itu, tidak mempunyai itu hanyalah kacamata logika saja. Tapi kalau kesadaran jiwa, itu sadar sekali bahwa sekarang itu sudah luar biasa sejahtera, kaya sekali, dipenuhi dengan berbagai macam kelimpahan, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, yang mungkin sekarang belum mewujud menjadi, kalau katanya di sosial media, yang dilihat dari para crazy rich sosial media, itu punya harta benda melimpah yang bisa dibagikan seenaknya kepada sekitarnya. Yang kita nggak tahu strateginya bagaimana. Nah, tiba-tiba tidak dicari lagi itu. Masuk ke dalam diri. Belajar kesadaran, memahami bagian-bagian dalam diri. Dan kehidupan sehari-harinya itu merefleksikan apa yang dia sedang pelajari. Yang dia berusaha pahami dari setiap kejadian yang muncul. Sehingga pada suatu saat dia tahu bahwa dia sedang mengamati setiap hal yang ada di luar ataupun di dalam dirinya bersama sebuah entitas. Yang mana entitas tersebut? Iya, kalau itu Tuhan. Kalau itu yang lain. Nah, untuk tahu yang lain ini juga diperlukan metode yang tepat. Nggak bisa asal otodidak. Lihat di sosial media kemudian langsung dikerjakan. Langsung dipraktekkan. Bisa aja kalau kita sudah punya dasarnya. Kalau sudah punya dasarnya ya sudah. Tinggal cari tips dan trik untuk menggunakan dasar tersebut sebagai sebuah pemantik perjalanan jiwa, memahami bagian diri, sehingga sampai pada akhirnya kita tahu bahwa kita sedang mengamati semua ini, baik yang di luar ataupun yang di dalam, itu bersama entitas. Yang kalau belajarnya tepat, dengan metode yang tepat, kita tahu bahwa entitas ini berasal dari dalam dirinya sendiri, dari kedalaman dirinya sendiri. Sumber segala hal yang terjadi pada hidupnya, yang menghidupi setiap organ tubuh itu berasal dari hal tersebut. Itulah kesadaran Tuhan.
Bisa jadi perjalanannya ke situ itu melewati lorong-lorong jalan-jalan cahaya. Karena untuk masuk ke dalam diri itu harus menggunakan cahaya tersebut ataupun energi. Energi itu berpendar. Sebagai sebuah cahaya yang bisa dilihat oleh panca indera ataupun indera mata ketiga, cakra ajna. Perjalanan cahaya ke dalam diri sampai kepada sebuah pengalaman menyadari bahwa semuanya sedang kita alami, semuanya sedang kita amati bersama entitas baru yang ternyata itulah kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri yang sering saya sebut sebagai navigator. Dan itu nggak sebentar. Banyak orang yang melalui banyak rintangan, cobaan, banyak pelajaran dalam hidupnya untuk bisa menyadari hal tersebut. Dan bagi yang sudah bisa, ya alhamdulillah sekali. Kita bersyukur, puji Tuhan. Dia sudah mengalami itu. Apakah selesai setelah itu? Tentu tidak. Dia tahu bahwa dari kehadiran entitas tersebut yang merupakan kesadaran Tuhan dalam dirinya, maka ada banyak cinta di situ yang kesemuanya itu berasal dari kehadiran Tuhan tersebut. Dia bisa betul-betul sadari adanya cinta yang mengalir dari eksistensi kesadaran Tuhan di dalam diri tersebut. Dan ini gak sebentar juga untuk memahaminya. Perlu waktu yang panjang. Supaya kita tidak terjebak dengan waktu yang panjang untuk mengalami ini, maka seorang master, saya sebut sebagai Master Muhammad, Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad, Master Muhammad. Ini membuat sebuah formulasi di mana pencerahan diri, mengalami perjalanan spiritual ke dalam diri, itu dialami harus di awal. Yang menjadikan awal mula dari kehidupan, awal mula yang orang bilang sebagai ibadah, itu adalah persaksian. Bahwa saya menyaksikan, itu adalah jalan menuju Tuhan. Atau bahkan, saya menyaksikan bahwa itu adalah Tuhan. Dari persaksian itu, dari kondisi tersambung kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri tersebut, kita bisa menyadari bahwa ada Tuhan di situ. Atau paling tidak itu adalah jalan menuju Tuhan yang ada di dalam diri. Dan bila latihannya betul, bisa mengamati, bisa menyadari adanya eksistensi kesadaran Tuhan di dalam diri, maka bisa berinteraksi setiap saat dengan Tuhan itu sendiri. Dan bisa tahu bahwa setiap hal itu ternyata berawal dari cinta dan kasih sayangnya tadi yang ada di dalam diri. Dan bila ini dilakukan, didapatkan di saat awal kehidupan, maka luar biasa sekali. Hidupnya selalu bersama dia. Hidupnya selalu ditemani oleh dia. Nah, kita yang nggak bisa dapatkan dari awal gimana? Ya sudahlah, kita bersyukur bahwa sekarang sudah mulai bisa. Pelan-pelan sudah tahu caranya. Tinggal kita praktekkan. Ya Allah. Oke, senang sekali. Tinggal kita alami setiap hari. Kita rawat terus sehingga kita bisa alami hal tersebut setiap saat. Yang tentu saja nggak asal begitu saja bisa. Tentu harus ada maintenance-nya, harus ada latihannya. Kita harus kondisikan agar kesadaran ini selalu stabil pada kesadaran jiwa tenang. Oke, nggak apa-apa lah. Sekali-sekali masuk lagi pada kesadaran diri palsu, masuk lagi pada kesadaran logika, tapi bisa cepat kembali lagi pada kesadaran jiwa tenang. Itu diperlukan energi yang cukup. Supaya energinya cukup, kita harus selalu melatih diri. Misalnya saja, saya merasa sekarang
bahwa saya sedang mengalami sekarang, kemudian merasakan bahwa ternyata ketika energi itu tidak ribet ngurusin soal perut, soal metabolisme, maka kesadaran saya bisa lebih terjaga. Atau dalam bahasa syariat dia bilang, kalau saya sedang berpuasa, itu jadi kesadarannya bisa lebih baik, bisa lebih stabil pada kesadaran jiwa tenang. Bisa lebih kreatif, bisa lebih sehat akhirnya. Oke, akhirnya saya nyoba intermittent fasting. Mungkin karena nambah umur ya. Ya, alhamdulillah. Saya diberikan umur yang menjelang setengah abad nih. Menjelang lah ya. Akhirnya mungkin karena metabolisme tidak sebagus dulu lagi, akhirnya beberapa tahun yang lalu berat badan saya tuh naik sampai 95 kilo. Ini saya ceritakan di soal diet saya ya, di video soal diet. Dan ketika masuk masa pandemi kemarin, saya terkena COVID, recovery-nya lambat. Akhirnya saya berusaha untuk diet, saya nyoba intermittent fasting, mulai dari 12 jam, 16, 18, akhirnya 20, kemudian nyoba 24 jam, nyoba 40 jam, yang mulanya awalnya hanya diam-diam saja karena lemes, banyak rebahan, kemudian bisa dipakai beraktivitas, lama-lama bisa dipakai jogging, jalan kaki, lari, akhirnya biasa saja. Tapi itu nggak sebentar, 2 tahun waktu itu prosesnya. Dan sekarang ketika sedang berpuasa sampai 48 jam, 56 jam. Jadi 56 jam bukan tidak minum, ini tetap minum. Walaupun minumnya air putih sama kopi pahit saja gitu. Nggak makan. Itu yang dirasakan malah enak sekali, sehat sekali. Dan energinya itu nggak ribet ngurusin metabolisme. Akhirnya kesadaran lebih terjaga. Makanya saya cerita tuh di minggu yang lain, puasa mutih atau ngebleng, nggak tidur itu juga untuk meningkatkan kesadaran. Tapi kalau di ritual sunnahnya, itu ada puasa sunnah Senin Kemis, ada sunnah tengah bulan, ada sunnah puasa Daud, itu kan ada semua. Bukan hanya puasa Ramadan yang hanya di bulan Ramadan, tapi setiap harinya kita sebetulnya diminta untuk memaintain, untuk merawat diri kita sehingga energinya bagus, kesadarannya lebih terjaga. Kalau kesadaran lebih terjaga, bisa mengamati diri kita sendiri. Akhirnya bisa mengamati, bisa tahu bahwa ketika sedang mengamati itu nggak sendirian, ada eksistensi. Ternyata eksistensi itu kesadaran Tuhan. Nah, luar biasa sekali kan cerita itu. Bagaimana dengan Sobat RTD? Sobat RTD sudah lakukan apa? Bagaimana ceritanya? Sehingga yang dicari sekarang saat ini adalah cinta Tuhan. Bagaimana ceritanya? Dari mencari tersebut kemudian menyadari bahwa cintanya selalu ada. Dan akhirnya bisa tahu juga bahwa cinta itu berasal dari eksistensi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yaitu hadirnya kesadaran Tuhan yang muncul dari bagian percikan cahaya Tuhan atau ruh, spirit, atman yang ada di dalam diri kita. Bagaimana cerita sobat? Yuk ikut sharing dengan saya. Kita saling berbagi referensi. Kita saling berbagi pengetahuan. Sehingga kita bisa saling menguatkan. Bisa lebih paham karena sadar. Karena mengalami kesadaran diri. Atau bahkan kesadaran jiwa. Atau bahkan kesadaran Tuhan di dalam diri. Ya ikut sharing dengan saya. Sob ikut sharing ya di kolom komentar. Saya tunggu sharing ya. Kita saling menguatkan. Saya tunggu bagaimana ceritanya. Ini tadi cerita saya. Saya tunggu cerita sobat seperti apa. Gitu dulu sharing saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.